Niki yang perlu yang sampaikan banyak sekali sebenarnya, cuma kira-kira niki yang masih mungkin perlu pencerahan dari pelaku sejarah ketika acara muktamar tentang yaitu keluarnya beberapa peserta nggih muktamar yang ini dijadikan sebagai alasan kuat mereka, yang itu nanti kaitannya dengan seorang wanita jadi PB. Nggih, tapi yang ingin tanyakan, mereka mengaku keluar dan sudah disebut tadi, apakah ini betul? Tapi sudah. Yang kedua, kalau betul terjadi, apa mempengaruhi kesahan hasil muktamar ketika itu? Nah, niki kita minta bagaimana niki kronologisnya dan bagaimana kualitas hasilnya ketika mereka yaitu keluar ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Himah NW Komisariat MDKH. Perkenalkan, nama saya Bina Yulistia, alamat Anjani. Di sini saya ingin bertanya, kan kita sudah tahu ya, waktu tahun 2014 itu kita sudah menjadi NW yang sah. Nah, terus kenapa bisa terjadi tragedi 23 Maret itu? Dan kenapa bisa Sekjen PBNW turun pada saat tragedi itu? Sedangkan kita sudah memiliki dokumen yang sah di tangan kita. Kenapa kita ingin mengikuti mau mereka lah begitu? Iya. Top. Terus ada lagi pertanyaan yang kedua. Gini. Iya, silakan. Kan saya bukan orang yang ahli hukum, tapi saya pernah mendengar gitu ada yang mengatakan bahwa suatu organisasi yang sudah berlabel hukum, jika nama organisasi tersebut berubah satu huruf saja, itu tidak bisa karena sudah berlabel hukum. Sedangkan seperti yang kita lihat sekarang, semua madrasah yang ada di Pancor dan perguruan tinggi lainnya di sana sudah menggunakan label NWDI. Apakah secepat itu proses perubahan nama dari madrasah yang dulunya NW menjadi NWDI? Mungkin kami yang masih awam butuh pencerahan dari bapak-bapak yang luar biasa begitu. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rohil Ittihad, alamat Majidi, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong. Pertanyaan kami lontarkan kepada Bapak Samsur Rijal. Oh ya Bapak, apa saja tindakan dari pihak berwajib atau pihak hukum atas terjadinya kecurangan atau penyelewengan dokumen tersebut, dan apakah pada saat itu terjadi tindakan diskriminasi terhadap pihak kita? Sekian, wallahul muwaffiq ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melengkapi tadi pertanyaan pertama teman saya dan juga sebenarnya melengkapi tadi dari Kakak Banat. Penjelasan yang dikatakan Bapak Samsur Rijal tadi itu adalah, katanya kondisi saat itu ketika datangnya Dirjen dan beberapa orang saat itu adalah mereka seperti yang saya mengerti dari penjelasan itu sedikit mengancam, karena katanya di sana mereka membatalkan kesepakatan yang sudah ada. Kan ini hukum, maksudnya tahun 2014 itu naik meja hijau, otomatis itu pengadilan sah dong di depan seluruh mata hukum di negara Indonesia ini. Lalu apa itu? Apa yang dimaksud dengan datangnya Dirjen itu? Apa sebenarnya? Dia mau dibilang perdamaian bukan, mau dibilang kesepakatan bukan. Apa hak mereka mengubah kesepakatan dari Patok Palu yang sudah sah untuk kita? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz dari Batu Jaya. Sebelumnya saya baru mengenal NW baru setelah saya masuk Mahat, karena dulu saya sekolah di NW tapi hultahnya di Pancor doang. Jadi pertanyaan ini sangat saya butuhkan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertama, tadi dijelaskan bahwa surat kesepakatan yang telah disepakati dengan yang ditandatangani itu berbeda. Lalu tindakan apa yang diambil, tindakan langkah hukum apa yang diambil oleh pihak PBNW untuk mengatasi kecurangan atau penipuan itu? Kedua, sekarang antara organisasi NW dengan organisasi NWDI berbeda, dan yang saya tanyakan, langkah hukum apa yang dilakukan oleh organisasi NW untuk menertibkan madrasah NW dengan NWDI? Karena kita ketahui banyak sekali madrasah
NWDI namun masih berlabel NW, karena tentunya ini masih membingungkan. Dan yang pasti alumni saya juga masih NW walaupun NWDI. Yang ketiga, apakah ada langkah hukum yang diambil oleh PBNW untuk mengambil kembali aset NW yang ada di Pancor? Yang pertanyaan terakhir, apakah dibolehkan dalam hukum positif dua organisasi namun sama? Artinya dia berbeda, organisasi berbeda namun sama atau fotokopi paste dia, hanya berbeda antara NW dengan NWDI, semua badan otonomnya sama. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah di mata jangan dot lagu masjid ngasih. Jangan ke Umi Syarkawi ngandot bahasa. Mau alhamdulillah bagian segera ngandot lekan Al Mukarram Tangguranas. Tangguranas selama ke sekolah lah. Asal dah mulai ngandot dua. Lagu bahasa Syekh Majid Said timak ngandot. Ustaz Janas nih bau cinta ke pelajaran bahasa. Nah itu hebatnya beliau bahasa tanggur. Apalagi ini ya mula igah-igah luntur bahasa modern Syekh Majid Said itu balik. Baik. Tentang workout mereka waktu muktamar sudah dipantok Palu sama Pak Lalu Wan Abad Kasim ya. Sudah dipantok Palu, katanya yang sah jadi PBNW adalah Hajah Siti Rehan. Sudah dipantok Palu. Dan menangnya itu tidak sedikit, 20 kecamatan. Bayangkan. Lombok Timur baru 12 kecamatan, kita Lombok Tengah baru 10 kecamatan, Umuna menang 12 kecamatan. Searan dengan pimpinan kepala desa saja contohnya, menang sepeleng suara, menang arah. Itulah yang berhak menjadi pimpinan. Nah, yang jelas sudah diketok Palu baru mereka keluar, dan kornya bukan banyak. Saya lihat sebelah barat itu penuh, sana sebelah barat sini penuh, situ penuh. Ada sedikit yang mereka keluar itu, kurang dari setengah bangku yang tersiap di satu deret lorong itu. Nah, intinya jadi itu sudah sah baru mereka keluar. Lagunya searan dengan lemon kalah nu jauli Arab bayan tahan. Timat-timat potek bereng munin parah. Nah, tapi saya di Lombok Tengah berpikir waktu itu wajib saya bela hasil muktamar. Kalau tidak dibela muktamar ini, besok ada muktamar, ada sedikit dia mau bubarkan. Alhamdulillah dengan kita tegak pendirian kita, ikuti hasil muktamar. Alhamdulillah selamat muktamar itu jalan terus. Ya menang dan begitu. Andai kata waktu itu ada kita ngalahang waktu itu, muktamar selamanya akan gaduh terus jadinya. Nah itulah alhamdulillah cara kita waktu muktamar di Peraya. Tahun itu 1998 muktamar Peraya. Tapi sekali lagi yang ingatkan, muktamar Peraya bukan kelasnya waktu dibuka oleh tingkat Pemda provinsi, itu adalah dari RI sendiri ya, dari negara Indonesia, ada Sekden Departemen Agama. Nah itu yang perlu kita garis bawahi tentang muktamar di Peraya. Dan satu yang harus kita ingat, bahwa keputusan muktamar adalah keputusan tertinggi di organisasi, tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipuas-puasin aja. Oke. Jadi ini kita langsung saja kayaknya. Langsung biar maksudnya ke pertanyaan-pertanyaan heroik ini. Oke, ngiring ditanggapi belum? Terima kasih karena terkait muktamar Peraya. Jadi kami ini berempat. Saya utusan PD NW Lombok Timur, Habib itu utusan perwakilan NW, Kang Guru Saleh utusan PC NW, Kang Guru Bur panitia muktamar G10. Jadi biar jelas. Untuk jelasnya Anda bisa baca ini tulap mahat buku saya, tapi tidak dijual. Nah, nanti kami akan sempurnakan oleh ISNW, mudah akhir tahun ini sudah bisa terbit lagi, disempurnakan. Ini ada di halaman 131 dengan 32, 29. Nah, ini yang tentang muktamar Peraya. Bagaimana Umi Syarkawi juga di Pancor kerusuhan ada di sini. Saya dia nggak beli buku saya dulu.
Muktamar itu, Tuan Guru, jadi perolehan suara UMI itu 54, sedangkan pihak Haji Masum itu 34. Jadi beda 20 suara. Ya, jadi peserta muktamar itu yang berhak bersuara itu 92. Tapi yang menyerahkan suaranya itu 90. Karena 2 utusan itu sedang sholat. Setelah kita hitung, suara itu 1 abstain, tidak memilih, dan 1 rusak. Sehingga suara sah itu sebanyak 88. Dari 88 itu 54 untuk Umuna, 34 untuk Haji Maksum. Nah, itu artinya dari segi pemilihan sudah sah, karena sudah lebih dari 50% plus 1. Tata tertib itu menegaskan calon yang akan maju ke babak kedua itu apabila mendapatkan dukungan 18 suara minimal. Nah, nanti kalau ada calon 3 misalnya, maka 3-3-nya akan masuk. Tetapi kalau ada 1 calon dalam proses pemilihan itu yang suaranya 50% plus 1, maka langsung ditetapkan menjadi ketua PBNW tanpa ada pemilihan. Jadi cukup dengan hasil penjaringan calon ketua umum PBNW. Nah itu. Nah jadi mereka keluar itu setelah perhitungan suara. Nah, karena tidak menerima penjelasan 2 Mas Mahat, yaitu Tuan Guru Ruslan dengan Tuan Guru Hilmi yang menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam mazhab Syafi'i itu untuk menjadi pimpinan organisasi. Yang dilarang itu adalah menjadi kepala negara, menjadi hakim hukum pidana, dan menjadi imam sholat bagi kaum laki-laki. Nah, itu yang dilarang bagi perempuan. Nah, tidak puas dengan penjelasan itu, maka mereka keluar itu. Nah, setelah bilang, saya serahkan pimpinan organisasi ini kepada adik saya Hajah Siti Raihanun, tetapi saya tidak bertanggung jawab atas kepemimpinan ini. Nah, baru keluar. Nah, diikuti oleh beberapa orang, termasuk salah satunya bibinya ketua PGNW Pimpus, dengan bibinya juga ketua umum Pimpus Muslimat NW. Mungkin sekitar berapa orang, mungkin 30 lah. Nah, itu anunya. Jadi tidak ada sah, makanya kita menang di pengadilan karena itulah prosesnya. Ya itu ya, jadi clear. Nah langsung setelah keluar itu aja masuk dengan beberapa orang ketua pimpinan sidang menetapkan mengetuk palu, jadi kita sahkan Umi Hajah Siti Raihanun sebagai ketua umum PBNW tok. Nah itu oleh istrinya Poni Qasim, itu senior saya di Himmah NW Mataram. Jadi saya ketua 1 Himmah NW Mataram, Poni Qasim itu sekjennya. Nah, ketuanya saat saya itu adalah Kartadi Haris, sekarang pejabat di KLU, dia orang PA di Mataram, saya wakil ketua, saya ketua 1-nya. Kartadi Haris ketua umum, saya wakil ketuanya. Apwani Qasim itu sebagai sekjen. Jadi itu teman saya di Himmah NW cabang Mataram yang namanya Apwani Qasim itu yang pimpinan sidang. Gini, ya. fakta persidangannya yang kami periksa waktu itu Tuan Guru, Apwani Qasim sendiri saya periksa. Dia duduk di depan sini. Saya bilang, saudara jadi pimpinan. Enggak. Jadi beliau sendiri saya periksa waktu itu. Kalau menurut mereka, menurut kesaksian yang diberikan Apwani Qasim, sebelum dia ngetuk palu dia sudah keluar. Maka kesaksian Apwani Qasim saya lawan dengan saya ajukan 3 saksi lain, Abah Hanas, Abah ini Tuan Guru Taisir, sama almarhum Abdurrahman. 3-tiganya menyatakan setelah diketuk palu bahwa Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sah sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Kemudian kalau ditanya apakah itu sah atau tidak, menurut mereka tidak sah. Menurut hukum sah. Kita pakai yang mana? Selesai. Terima kasih. Jreng. Ya, kemudian ini ada yang tadi langsung nyebut ke Ayahanda Haji Samsur Rijal. Jadi disebutkan pertama ada 2 orang menanyakan, kita udah sah, kenapa sepakat? Mungkin perlu pertegasan, padahal sudah dibahas tadi. Kemudian apakah ada diskriminasi sampai saat ini? Kok walaupun kita melawan dengan pernyataan dan lain sebagainya, mereka masih saja pakai surat kesepakatan tersebut gitu.
Nggih, mohon ditanggapi. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara organisasi, ya kita dua-duanya sah itu deh, ya, dua-duanya sah dan berbadan hukum, tetapi berbeda pendiri dan tahun berdirinya. Nah, kenapa dia sebenarnya apa yang disampaikan Pak Iwan tadi itu tidak perlu juga dia ke kita untuk minta persetujuan, tidak perlu. Tetapi inilah cara mereka untuk membuat opini di masyarakat, sehingga kita ikuti maunya mereka. Karena apa? Karena ada di sana Forkopimda pada saat itu. Nah, pada saat mereka menyampaikan seperti itu, kita adakan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu pun ternyata dia hianati, dia rubah. Nah, setelah dia rubah, akhirnya kita jawab pun sesuai, dan PB menolaknya lagi dengan surat pada tanggal berapa ini? Sesuai dengan aturan undang-undang juga kita menjawabnya. Jadi kita kembali kepada undang-undang ormas sekarang. Jadi kesepakatan itu dianggap tidak berguna, sudah tidak kita abaikan kembali karena ada undang-undang ormas. Di undang-undang ormas itu sudah jelas di sana berbunyi, sebentar. Di undang-undang ormas ketentuan pasal 59 ayat 1 huruf E undang-undang ormas berbunyi, ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pokok atau keseluruhan dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Udah jelas dilarang. Jadi udah jelas dilarang seperti ini, sehingga apa yang mereka lakukan itu secara undang-undang ya ilegal. Nah, apa upaya hukumnya nanti kita bicara dengan lebah. Jelas itu kan. Jadi tidak boleh sama. Dan kita tidak ada hubungan dengan ormas lain, dan kita tidak mengurus ormas lain. Yang kita urus adalah ormas NW yang didirikan oleh Maulana Syekh pada tahun 53. Jadi bukan yang berdiri tahun 2021 ya. Jadi itu jelasnya deh ya. Jadi nanti masalah aset kita bicara di belakang. Jadi tidak perlu ini kan. Karena apa? Masa barang orang dipakai oleh orang kan? Tidak mungkin itu deh kan. Tetapi ada celahnya nanti, ada cara lain. Dan tetap kita memakai aturan dan undang-undang hukum yang berlaku. Kita jangan arogan seperti tahun 98. Mana yang hak dan mana yang batil pasti kelihatan di sana. Jadi masalah aset itu. Jadi, nah masalah perjanjian ini kita anggap sudah tidak ada deh. Apa upaya hukumnya? Ya sudah kita sampaikan, dan sudah penolakan sudah kita kirim ke yang bersangkutan, sudah kita sampaikan ke mereka bahwa kita kembali ke undang ormas, ke aturan sekarang. Karena apa? Kita sudah terdaftar lebih dulu, baik bendera, baik logo semua. Jadi kita jangan terpancing dengan opini-opini mereka itu. Jadi biarkan, udah jelas di undang-undang seperti tadi melarang. Nah sekarang dia pakai itu kan, apa yang dilarang dia pakai ya aturan nanti akan mengatur dia. Cuman sekarang karena mereka sedang menguasai birokrasi semua, ya Pak Dr. Mugni aja sampai terkeok-keok dibuat kan. Nah itu yang harus kita antisipasi sekarang, makanya kita harus kompak, utuh, bersatu. Nanti kita bisa jalan apa yang menjadi petua, apa yang dipetujuk oleh PBNW. Ingat adik-adik, itu kita bisa melawan mereka hanya melalui birokrasi. Birokrasi itu ada nanti kita kampanye sedikit, ada di Partai Gerindra. Ya. Jadi kalau kita kompak di sana habis mereka, karena kita imbang. Sekarang kita tidak imbang. Jadi kita ikuti dulu petuah dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan adik-adik tadi. Dan kita buktikan. Karena pada saat 2014 saya masih aktif di Dewan. Mereka buat NW tandingan habis kita buat. Karena apa, sama-sama kita posisinya di sana itu. Nah sekarang kita tidak ada yang jadi. Mereka ngoncer. Pak Dr. Mugni aja diatur sebagai sedemikian rupa kan? Karena apa? Ya karena birokrasi yang mereka kuasai. Nah itu sebabnya PBNW satu partai, Gerindra, gitu kan? Nah ini maksudnya itu untuk kita berjuang memperkuat kesatuan kita di organisasi itu. Jadi paham deh ya. Jadi masalah upaya hukum itu pasti ada nanti. Tetapi kita harus cari celah. Jangan kita konyol melawan konyol. Karena mereka sudah menguasai. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta harus semua kita pegang. Secara de jure-nya kita pegang.
dari A sampai Z, yang sertifikat, yang kuasa, semua ada sama beliau. Mereka tidak pegang apa-apa, cuma menguasai faktanya saja. Cuman dulu karena kita sama satu di organisasi NW, sehingga kita biarkan dia. Nah kalau sekarang kan dia sudah pindah rumah, masa dia mau tetap di rumah apa di bar-bar di sini kan? Pasti itu kalau bukan haknya pasti diambil. Itu, tapi ada celah, ada caranya nanti. Ya, kita jangan seperti tahun 98 seperti yang saya bilang tadi. Jangan ngamuk. Kita ini negara hukum, negara undang-undang, kita harus kembali. Hanya dengan materi 10.000 nanti kita mau ngalah? Tidak ada. Nanti untuk lebih jelasnya masalah fakta hukumnya bisa dijelaskan oleh Lebah. Tapi intinya kira-kira seperti itu. Ya, dilanjut aja Pak Iwan. Ya, terakhir dari Pak Iwan. Ini biar dia tidak jadi penasaran tuh pulangnya nanti ada yang bertanya itu kok secepat itu semua logo-logo madrasah berubah katanya, ini pelang-pelangnya itu jadi NWDI. Mohon dijelaskan ada apa dengan itu gitu. Apakah secepat itu memang lembaga-lembaga NW ini juga ikut berubah dengan mereka menulis pelang di luar menjadi NWDI gitu. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi yang berubah pelangnya NWDI itu di undang-undang, di hukum belum bisa. Mereka sudah mengajukan ada 21 yang akan dirubah, tapi itu belum bisa karena dijawab oleh Menteri, silahkan yang bersangkutan mengusulkan. Baru 4 dia punya madrasah secara hukum dan undang-undang, baru 4. Dan kalau yang lain masih NW semua karena undang-undang tidak bisa merubah dia semata-mata seperti itu. Iya, jadi ya buat seperti itu biarkan aja, dan mereka tetap NW itu. Jadi tidak segampang itu merubah sekarang madrasah NW, misalnya kayak di Jenggi Al-Hasaniyah NW, mau dirubah menjadi Al-Hasaniyah NWDI berat, prosesnya tidak segampang itu. Karena badan hukum semua dari DITIS semua harus berubah. Mau tidak sekolah itu seperti itu hanya karena kepentingan organisasi yang tidak jelas. Jadi gitu dia, adik-adik jangan galau dengan mereka itu. Mereka sudah ngajukan memang tetapi tidak disetujui. Sama dengan lambang yang dapat NWDI itu belum dia punya hak memakainya, tetapi kita harus menunggu dulu. Karena kita sudah terdaftar, hak paten kita sudah jelas, di sana ada 2 hak logo kita, yaitu 1 bulan bintang 5 sama di bawahnya ada NW-nya, benderanya itu NW. Jadi ada dulu logo yang kita punya. Nah itu tidak boleh sama, karena kesepakatan pada saat itu katanya kalau tidak salah dia kuning ya. Dia mau dasar kuning tetapi gambar apa kita tidak mau tahu. Dan itu hak mereka. Itu. Ya jelas kan? Nanti dilanjutkan Pak Iwan. Jadi gini Dek. Ini kan lembaga. Lembaga ini berbadan hukum. Kalau dia berbadan hukum maka dia tunduk pada aturan hukum. Itu garis bawahi yang digaris. Kemudian jika ada lembaga NW baik itu dalam fisik bangunan mau dirubah orang menjadi nama lembaga lain, tidak bisa secara administrasi karena dia harus usulkan kepada pemerintah. Tapi kalau secara diam-diam karena maunya sendiri, jangankan dia rubah begitu, ada videonya saya tonton orang ngamer nama madrasah pakai palu besar, ada. Nggak percaya saya kirimin, ada. Tuh. Nah ini yang harus kita jeli betul, memilah-milah bahwa berarti saat ini bau terganti lagu marak pegawaian maling. Nah itu. Yang ini kalau kita yang usulkan lancar karena punyanya NW. Jelas itu ya? Malah pertanyaannya yang tidak jelas tadi itu, jawabannya jelas ya. Nah,